Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan mereview ya kaki-kaki dari Honda Brio saya ini. Honda Brio ini saya ini sudah tahunnya 2016, sekarang 2023, jadi sudah selama 7 tahun dan kilometernya sudah 50.000. Bagaimana kondisi kaki-kakinya ya, baik roda depan dan roda belakang. Dan nanti apa aja yang sudah saya ganti di kondisi kaki-kakinya. Ya, yang rumornya untuk mobil Honda kaki-kakinya ringkih, kaki-kakinya bunyi-bunyi. Oke, ini untuk bagian ban sudah saya lepas ya. Saya akan review, saya akan tunjukkan untuk kondisi kaki-kakinya. Ya, akan saya review, saya tunjukkan. Ini untuk yang sebelah kanan sudah saya lepas. Untuk yang sebelah kiri juga sudah saya lepas ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah kaki-kaki dari Honda Brio selama saya pakai selama 7 tahun dari 2016 sampai 2023 sekarang. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat bagian pengeremannya. Di sini ada bagian piringan cakramnya ya. Ini kalau saya lihat piringan cakramnya ini masih bagus. Masih tebal, ini tidak pernah saya bubut sama sekali sejak 2016 sampai sekarang, sampai 50.000 km itu tidak pernah bubut sama sekali. Cuma sudah agak ada garis-garisnya seperti ini ya. Nah, ini garis-garis dia agak kemakan sedikit, tapi dia tidak kemakan keseluruhan. Nah, seperti ini kondisi piringan cakramnya ya. Nah, lalu untuk bagian kampas remnya ini pernah saya ganti ya. Untuk bagian kampas remnya pernah saya ganti sekali. Untuk video penggantian kampas remnya ini nanti saya sertakan di deskripsi ya, untuk link secara detail penggantian kampas remnya. Nah, seperti itu. Untuk kondisi pengeremannya seperti ini ya. Masih sangat layak, masih sangat normal, tidak ada kendala sama sekali selama 7 tahun atau 50.000 km di Honda Brio ini. Lalu untuk bearing itu posisi di dalam sana. Ini juga tidak ada oblak sama sekali. Nah, ini masih tidak ada oblak dan tidak oblak untuk bagian ininya, untuk bagian pin dari kampas remnya ini juga tidak oblak. Ini kondisinya masih sehat semua untuk dari segi pengereman dan dari bearingnya. Selama 7 tahun atau 50.000 km di jalan kondisi dalam kota, asalkan kita tidak di jalan yang banyak batu, tidak jalan rusak, dan saat melewat jalan rusak itu kita menggunakan kecepatan yang rendah, kita tidak menggunakannya tidak dengan arogan, kita jaga, itu pasti kondisinya akan baik-baik saja seperti video saya ini, seperti mobil saya ini ya. Jadi untuk pengeremannya masih oke selama 7 tahun dan bagian piringnya tidak oblak. Untuk pemakaian wajar ya. Oke, lalu di bagian sini. Nah, kita lihat di sini ini adalah shock breakernya ya. Nah, shock breakernya ini aman, tidak bocor dan tidak pernah ganti sejak baru. Ya, untuk shock breakernya ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini kondisi shock breakernya. Nah, seperti ini. Ini hanya mengganti karet support aja ya bagian atas. Nah, untuk penggantian karet support tuh pernah saya videokan ya. Di sini karet supportnya ini harus membuka bagian shocknya. Nah, karet support tuh seperti ini. Nah, ini karet support. Nah, ini karet support pernah saya ganti. Untuk video penggantian karet support ini harus kita lepas shock breakernya dan kita lepas dari atas ya. Jadi harus buka kap mesin, kita buka bautnya dari atas. Ini ada videonya. Pernah saya videokan untuk penggantian karet support shock ini. Ini sudah amblas ya. Ini sudah aus bagian atasnya. Nah, ini ya untuk karet supportnya aja. Untuk bagian shocknya yang pernah saya ganti cuma karet support. Untuk shocknya tidak ada bocor, tidak ada rembes sama sekali. Ini masih enak, masih stabil ya. Lalu di sini, nah, di sekitaran shock ini ada yang namanya link stabilizer. Nah, ini pernah saya ganti karena sudah lemah, tidak rusak tapi sudah lemah. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, link stabilizer itu seperti ini ya. Ini namanya link stabilizer. Dan ini bagian joinnya ini sudah agak lemes ya untuk yang bagian sini. Nah, ini seperti agak lemes. Ya, sebenarnya ini masih dipakai juga masih bisa. Nah, untuk penggantian link stabilizer ini juga ada videonya, pernah saya videokan. Nanti akan saya sertakan link penggantian stabilizer ini ya di link deskripsi. Ya, untuk penggantian link stabilizer ini gampang sekali, tinggal buka baut aja. Kedua bautnya ini dan tinggal ganti aja, tinggal pasang aja. Ciri-cirinya ya kalau kita gerakan seperti ini dia mudah sekali. Harusnya ini agak keras ya, seperti yang bawahnya sini. Nah, kalau bawahnya ini dia agak keras. Nah, ini masih bagus. Dia jelek di satu sisi saja. Untuk sebelah kanan juga pernah saya ganti juga. Sama ya. Jadi untuk mengganti ya harus sepasang. Lah ini ya. Ini dia kembali. Seperti ini, lemes sekali. Sedangkan yang satu ini masih bagus. Oh, ini masih kenceng.
Ya seperti itu. Untuk bagian shocknya seperti itu ya, yang sudah saya ganti bagian link stabilizer dan bagian karet supportnya atas. Untuk bagian yang berhubungan dengan stabilizernya. Oke, lalu kita ke bagian sini ya. Nah ini ada yang namanya T-rod end ya. Ini namanya T-rod end. Ini kondisinya masih bagus, tidak oblak sama sekali. Ini kalau kita putar seperti ini masih agak keras ya. Ini berarti kondisinya bagus. Ini keras. Kita putar dengan tangan agak susah sih, nggak bisa. Ini berarti kondisinya bagus. Kalau kondisinya jelek, itu kita putar dengan tangan seperti ini, dia bisa gampang ya muter seperti ini ya. Dan ini tidak ada kocak sama sekali, tidak ada kocak. Untuk bagian T-rod end-nya, lalu bagian rack end-nya, ini rack end. Nah untuk mengetesnya kita tarik ke arah depan seperti ini. Nah ini tidak ada oblak sama sekali ya. Nah, ini masih bagus selama saya pakai 7 tahun dari 2016 sampai 2003. Bagian rack end-nya dan T-rod end-nya untuk sebelah kiri dan sebelah kanan ini masih bagus semua, tidak ada kocak dan tidak pernah ganti ya. Oke, lalu untuk bagian bootnya, boot joinnya ini, CV joinnya juga tidak ada bocor, tidak ada luka atau bocor sama sekali ya. Ini masih bagus. Bagian join dalamnya juga selama saya pakai selama 7 tahun tidak ada bocor sama sekali. Ini cuma debu aja ya, tidak ada bocor. Ngerembes suli nggak ada ya, ngerembes grease atau stempen nggak ada. Nah ini untuk bagian karet stabilnya. Nah, ini juga kondisinya masih bagus, tidak ada longgar ya, bagian karetnya ini tidak longgar. Nah ini masih bagus untuk karet stabilnya, ini tidak oblak sama sekali. Lalu untuk bagian lower armnya, nah untuk cek lower arm sebenarnya harus buka ya supaya lebih terlihat jelas. Tapi kalau kita lihat di sini, nah ini bagian bushingnya ini tidak ada pecah ya, tidak ada pecah. Biasanya kalau rusak ini pecah bushingnya, dan biasanya bunyi gluduk-gluduk ya saat melewati jalan berlubang, atau kita raba aja dengan tangan seperti ini. Nah ini kalau bagian karetnya di sini ada seperti kasar, seperti pecah, itu berarti bushingnya sudah pecah. Tapi kalau nggak ada ya nggak pecah. Nah seperti ini ya, nah, kondisinya seperti ini. Nah itu masih aman, tidak ada pecah, tidak ada retak sama sekali. Itu bagian bushing lower armnya. Lalu untuk bushing yang depan sini, ini jarang sekali rusak ya. Untuk bushing yang ini jarang sekali rusak, jadi jarang kita cek. Nah ini kondisinya masih aman, tidak pernah ganti. Untuk bagian bushing lower armnya dan bagian ball jointnya juga ini kondisinya masih oke ya. Nah ini tidak oblak sama sekali. Cara ngeceknya, nah cara ngeceknya ini dimainkan atas bawah ya. Nah kalau di sini ada klek kocak, itu berarti bagian ball jointnya, bagian lower armnya ini dia sudah oblak. Nah ini perlu ganti. Biasanya kalau kita di dealer resmi itu harus ganti satu sayap sama sayapnya ini. Jadi semua harus ganti, itu cukup mahal. Dan ini tidak pernah ganti sama sekali. Dan kondisinya selama 7 tahun. Untuk kaki-kaki, untuk dari pengereman, bagian disc brake-nya, remnya, shocknya itu tidak pernah ada masalah sama sekali ya. Cuma ganti kamas rem itu wajar karena pemakaian, ada gesekan pasti habis. Oh ya, ini pernah bocor bagian seal remnya. Jadi saat direm tuh lengket ceket ya. Nah seperti itu pernah bocor dan sudah saya perbaiki, terselesaikan. Untuk video penggantian sealnya nanti akan saya sertakan di deskripsi ya. Oke, itu aja untuk bagian kaki-kaki ya. Jadi selama 7 tahun saya pakai mobil Brio ini, untuk bagian kaki-kaki depan tidak ada masalah sama sekali ya. Dan ini untuk yang sebelah kanan juga kondisinya kita lihat. Untuk piringannya ini juga masih bagus, tidak kemakan sama sekali, hanya garis-garis kecil aja. Dan ini piringannya masih bagus ya, tidak pernah saya bubut selama 2016. Lalu untuk kampas remnya juga pernah saya ganti sekali ya, sama dengan yang kiri. Untuk penggantiannya juga bareng ya, jadi kanan kiri bareng. Untuk sealnya juga pernah saya ganti, ini pernah bocor seal bagian piston remnya ya, sama dengan kiri ya. Lalu untuk bagian yang lain tidak ada sama sekali masalah, baik dari lower arm, T-rod end, lalu dari rack end-nya tidak ada sama sekali, dari lower armnya, dan ganti link stabilizer ya, seperti saya review tadi. Untuk yang sebelah kiri ini, yang kanan juga saya ganti karena memang agak kocak ya, agak oblak. Tapi untuk bagian shocknya juga tidak ada bocor, sebelah kanan masih stabil semua. Dan bagian support shock ya yang pernah saya ganti sama dengan yang kiri. Nah seperti itu ya. Untuk bagian kaki-kaki yang kanan juga aman, tidak ada masalah sama sekali. Oke, ini permasalahannya ya. Untuk saya pakai 2016 sampai 2023 sekarang, permasalahannya ini di rak setirnya ya. Jadi saat setir saya gerakan seperti ini bunyi kluk seperti itu.
Nah, ini posisi di tengah sini. Saat kita gerakan seperti ini, dia ada bunyi seperti kluk-kluk-kluk. Itu bisa dikarenakan rak setirnya yang sudah oblak. Seperti itu untuk bagian setirnya ya. Oke, lalu untuk bagian kaki belakang ini tidak ada pernah masalah sama sekali ya. Tidak ada bunyi-bunyian atau tidak ada kebocoran pada minyak remnya. Ini tidak pernah ada sama sekali dan aman. Dan kampas remnya belum pernah diganti untuk yang belakang ya. Jadi masih awet. Lalu untuk shocknya juga tidak ada bocor. Nah, kita lihat di sini ya untuk bagian shocknya. Nah, ini masih kering, tidak ada bocor sama sekali dan masih awet. Ini selama 2016 sampai sekarang ya, 2023, 7 tahun. Ini awet, tidak ada bocor sama sekali untuk shocknya. Dan untuk yang sebelah kanan juga aman ya, untuk shocknya kering, nggak ada bocor sama sekali selama pakai 7 tahun ya. Dan kesimpulannya mobil ini untuk kaki-kakinya ya menurut saya ya kuat ya. Nah, ini adalah mobil kecil, tapi untuk kaki-kakinya ya kualitasnya cukup lumayan bagus ya, kuat. Ini untuk bagian belakang tidak ada rembesan sama sekali, juga bagian pengeremannya juga aman, kering, nggak ada. Yang sebelah kanan juga aman, tidak ada ya. Untuk bagian belakang ini oke, masih oke selama 7 tahun. Oke, itu tadi ya review saya tentang untuk Honda Brio ini. Untuk kaki-kakinya selama saya pakai selama 7 tahun dari 2016 sampai 2023 di kilometer 50.000, untuk kaki-kakinya aman, tidak ada masalah sama sekali. Ada penggantian beberapa part, tapi itu memang wajar ya, umur pemakaian seperti itu. Untuk khususnya untuk bagian kampas remnya memang sudah saatnya habis, sudah saatnya ganti, dan itu aja, tidak ada penggantian yang signifikan untuk bagian kaki-kakinya. Oke, kesimpulannya untuk kaki-kaki Honda Brio ini menurut saya ya cukup awet ya, asalkan kita menggunakan di jalan yang benar. Kita nggak menggunakan saat jalan rusak, kita tidak menggunakan dengan kecepatan tinggi, kita selalu hati-hati, pasti untuk kaki-kaki awet. Tidak hanya di Honda Brio aja, semua mobil pasti kaki-kaki awet, asalkan kita bisa menggunakan mobil dengan baik dan benar ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Itu tadi review saya tentang bagaimana kondisi kaki-kaki Honda Brio saya selama 7 tahun atau selama 50.000 pemakaian. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih banyak, salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.